Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari kita sudah akan memasuki bulan Idul Adha. Dan bulan Ramadan dan bulan Syawal baru saja kita lewati. Kita banyak melakukan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan kebaikan. Dan sebentar lagi juga kita akan bisa melakukan banyak amalan-amalan kebaikan di dalam bulan Idul Adha. Dengan adanya waktu-waktu yang telah kita lalui dan yang akan kita hadapi, maka kita hendaknya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk berintrospeksi diri. Apa-apa yang perlu diintrospeksi atau muhasabatun nafas. Di antaranya yang pertama yaitu apakah kita sudah menjadi hamba yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberi kesempatan oleh Allah untuk banyak beribadah, beramal di dalam bulan Ramadan dan bulan Syawal. Dan sebentar lagi kita juga insya Allah akan diberi waktu dan kesempatan untuk banyak beribadah dan beramal di bulan Idul Adha. Apakah kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah? Apakah kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan waktu yang telah diberikan Allah kepada kita itu dengan sebaik-baiknya? Karena setiap detiknya, setiap saatnya itu adalah kenikmatan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Setiap ibadah, setiap kesempatan untuk beramal itu adalah rahmat, kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah karunia Allah untukku, untuk mengujiku apakah aku ini hamba yang bersyukur atau aku ini hamba yang kufur. Kita hendaknya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau telah dijanjikan masuk surga oleh Allah tanpa azab, tanpa hisab. Tetapi beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah yang sampai membuat kaki beliau bengkak. Beribadah, bersujud begitu lamanya, padahal beliau telah dijanjikan masuk surga oleh Allah. Beliau ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, kenapa engkau bersujud begitu lama kepada Allah? Kenapa engkau beribadah sampai kakimu bengkak, padahal engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Padahal engkau telah dijanjikan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Lalu katanya Rasulullah, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah aku ini seharusnya menjadi hamba yang penuh kesyukuran kepada Allah?
Sehingga Rasulullah SAW beribadah dengan begitu semangatnya karena sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini sebagai umatnya Rasulullah yang belum terjamin surganya dan telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan, maka hendaknya kita memperbanyak kesyukuran dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk introspeksi kita terhadap kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu apakah kita telah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita telah banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila selesai melakukan sebuah ibadah, terutama sebuah ibadah yang besar, beramal, amalan-amalan yang besar, maka beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah diampuni oleh Allah, sudah dijamin masuk surga, tetapi beliau beristighfar kepada Allah dalam satu hari minimal 70 kali sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita? Beliau mengajarkan kepada kita setelah sholat untuk beristighfar, astagfirullah, 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 setelah salam. Padahal selesai beribadah, bukan merasa bahwasanya ibadahnya telah sempurna dan mendapatkan banyak pahala, tetapi yang disunahkan adalah merasa bahwasanya ibadah yang telah dilakukan itu belum sempurna, sehingga disempurnakan, ditambal dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika di dalam bulan Ramadan telah banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Salat tarawih 1 bulan penuh, ditambah lagi dengan salat malam, ditambah lagi dengan membaca Al-Quran, ditambah lagi dengan zikir, dengan bersedekah. Tetapi hendaknya dengan itu semuanya merasa bahwasanya apa yang dilakukan, yang telah dilakukan pada bulan Ramadan tersebut belumlah sempurna. Makanya ketika seorang hamba yang di akhir bulan Ramadan disunahkan untuk mencari Lailatul Qadar, kemudian ketika merasa bahwasanya saat itu dia mendapatkan Lailatul Qadar, di mana saat itu adalah waktu yang sangat baik dan paling baik untuk berdoa kepada Allah, maka yang diajarkan doa oleh Rasulullah SAW, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai hambamu yang meminta ampun, maka ampunilah aku. Momen yang paling utama saat itu, momen yang paling baik untuk berdoa saat itu, dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah meminta ampun. Padahal saat itu bulan puasa, padahal sebelumnya datang Lailatul Qadar itu dia telah banyak beribadah, dia telah banyak berpuasa, sholat malam, membaca Al-Quran, zikir. Tetapi yang diajarkan tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Bisa jadi ibadah-ibadah yang telah dia lakukan itu kurang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurna, karena kurang ikhlas, atau tercampur dengan berbagai macam riya, sum'ah dan sebagainya, sehingga ditutup, ditambal, disempurnakan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita itu memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ibadah yang telah kita lakukan tidak ada jaminan bahwasanya itu diterima 100% oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sempurnakan dengan istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, ketika 8 tahun diusir dari Makkah, kemudian ke Madinah, dan setelah 8 tahun kemudian beliau dan kaum muslimin menaklukkan Makkah,
negeri yang telah mengusirnya, negeri yang telah dolim kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Ketika telah ditaklukkan, maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam terakhir ayat wastaghfir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah selesai beribadah, setelah selesai banyak amal, setelah selesai banyak berbuat kebaikan-kebaikan, bukan puas dengan kebaikan itu, bukan kemudian terus merasa bahwasanya pahalanya telah banyak, tetapi hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hendaknya yang kita lakukan setelah di bulan Ramadan, bulan Syawal, dan akan menghadapi bulan Idul Adha. Kita sebagai umat Rasulullah SAW dan hamba Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apakah yang hendaknya diperbuat oleh seorang hamba dalam introspeksi dirinya, yaitu hendaknya dia tidak merasa puas dengan ibadah yang telah dia lakukan, dengan amalan-amalan yang telah dia lakukan. Dia merasa cukup, dia merasa bahwasanya pahalanya telah begitu banyak dengan apa-apa yang telah dia lakukan di bulan Ramadan, dan kemudian menghadapi bulan yang berikutnya, bulan Idul Adha, yang di situ juga mendapatkan kesempatan yang begitu banyak. Kemudian karena telah merasa puas, sehingga dia merasa bahwasanya bulan Idul Adha tidak begitu perlu untuk beramal lebih banyak lagi karena sudah mendapatkan pahala yang begitu banyak di bulan-bulan sebelumnya. Maka hendaklah seorang hamba tidak berpuas diri dengan amalan yang telah dia lakukan. Seorang hamba hendaklah tidak tertipu dengan banyaknya amalan, banyaknya ibadah yang telah dia lakukan sebelumnya, karena pemikiran tersebut puas dengan ibadah yang telah dia lakukan, maka dia akan tertipu dengan itu semuanya. Jangan-jangan ternyata apa yang telah dia lakukan itu sama sekali bukan karena Allah, tidak ikhlas, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya anna rajulan law yujarru ala wajhihi min yaumin wulida ila yaumin yamut hariman fi mardatillah. Kalau seandainya seorang hamba itu dipaksa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seandainya seorang hamba itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya, dari dia lahir sampai dia tua renta, sampai dia meninggal dunia, dia isi dengan sujud, dengan ibadah terus menerus, lahaqqarahu yaumal qiyamah, niscaya hamba itu ketika pada hari kiamat nanti atau pada hari akhir nanti, tetap dia akan memandang remeh apa yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Padahal sepanjang hidupnya dia sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di akhirat dia merasa kurang. Dia merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu sedikit saja. Dia merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu kurang banyak. Seandainya dia tahu ketika di dunia bagaimana kehidupan akhirat, bagaimana beratnya neraka, bagaimana nikmatnya surga, maka niscaya dia akan merasa bahwasanya kalau tahu semacam ini, aku akan lebih lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada batasan ibadah, tidak ada batasan berapa banyak ibadah, maka kita harus meningkatkan terus setiap hari, setiap saat kualitas dari ibadah kita dengan tidak merasa puas dari apa yang telah kita lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dzam wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, introspeksi diri kita, yaitu apakah kita sudah menjadi seperti yang ditujukan oleh ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Apakah kita sudah mendapatkan maksud dari tujuan dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan itu pada bulan Ramadan maupun bulan Syawal atau pada bulan-bulan sebelumnya. Hendaknya ada 3 yang perlu untuk direnungkan, yaitu hablum minallah, hablum minan nas, dan hubungannya dengan diri kita sendiri. Yang pertama, hablum minallah, hendaknya direnungkan bagaimana hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah akidahku selama ini masih murni, masih bersih, tidak tercampur dengan kesyirikan? Apakah aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Tauhid yang hendaknya direnungkan, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Bagaimanakah apakah hubunganku dengan manusia sudah semakin baik atau stagnan, biasa saja atau tambah lebih buruk? Bagaimana dengan tetangga? Bagaimana hubunganku dengan keluarga? Bagaimana hubunganku dengan para sahabat-sahabat? Semuanya itu kita renungkan, kemudian kita perbaiki apabila ada kekurangan-kekurangan. Kemudian juga bagaimana introspeksi diri. Saya sebagai seorang manusia, apakah saya menjadi lebih baik apa tidak? Apakah saya ini menjadi orang yang sabar? Apakah saya ini menjadi orang yang pemarah? Ataukah saya ini menjadi orang yang ternyata banyak melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat? Hendaknya itu semuanya diintrospeksikan pada diri sendiri. Yang 3 hal itu terkumpul dalam pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik yang akan menghapuskan perbuatan yang buruk tersebut. Ini adalah introspeksi diri, hubungan dengan diri sendiri. Yang pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ini adalah hablum minan nas. Inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang hendaknya kita introspeksikan pada diri kita sendiri sehingga kita menjadi hamba yang muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassa wa fi buldanil muslimina amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.